Para kudus bergembira di surga, sebab mengikuti jejak Kristus. Mereka menumpahkan darahnya demi Dia, sehingga kini bersukaria selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Sabtu pertama dalam setiap bulan. Kita bersama doa Bunda Maria, Bunda para imam, kita berdoa dan mempersembahkan bagi hidup, karya, dan keselamatan kesejahteraan para imam, khususnya dalam penghayatan imamatnya. Mari kita doakan para romo di paroki kita masing-masing dan setiap imam yang berkarya khususnya di Keuskupan Surabaya ini. Saudara-saudari, pada hari ini gereja memperingati Santo Paulus Miki bersama 25 temannya yang lain yang menjadi martir di Jepang pada abad ke-16. Marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, Engkau berkenan memanggil Santo Paulus Miki dan kawan-kawan untuk memperoleh kehidupan melalui salib. Semoga berkat doa permohonan mereka, iman yang kami akui, kami pegang teguh sampai akhir hayat kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan bersama rohmu. Menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi.
Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat sejumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, betapa pentingnya saat dan tempat yang sunyi bagi kemurnian batin kita, khususnya untuk melihat kembali relasi kita dengan Tuhan. Setelah kesibukan, setelah karya, bahkan setelah doa pun, kadang-kadang kita ini menyadari bahwa doa kita doa yang sibuk. Seringkali karya kita tidak disertai oleh batin yang hening. Apa yang menyibukkan ini? Ternyata begitu banyak gembala di dalam batin kita. Ada bahkan karena banyaknya gembala yang tidak jelas, itulah yang dinamakan Tuhan Yesus sebagai domba tanpa gembala. Kita di dalam hidup rohani, kita di dalam hidup jasmani, hidup pekerjaan sehari-hari dan karya pelayanan kita, seringkali kita mengalami banyaknya tuan, banyak gembala yang kita abdi. Bisa merupakan harga diri, pujian, prestise, bahkan juga bisa saja kita ini digembalakan oleh rasa takut, khawatir, cemas, malu, minder, sakit hati, dendam, keinginan-keinginan yang membabi buta di dalam batin kita. Saudara-saudari, pada hari ini kita dibuat selalu kagum setiap kali kita memperingati para martir. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang digembalakan oleh Tuhan. Betapa relasi dan tatapan mata iman, tatapan mata batin yang tak tergoyahkan, terus menatap wajah Tuhan. Dan inilah yang membuat para martir tidak tergoyahkan, tidak dihinggapi dan ditundukkan oleh rasa takut, rasa khawatir, cemas, gemetar, dan sebagainya. Inilah buah karya roh keperkasaan, salah satu buah rahmat sakramen Krisma yang mestinya kita miliki bagi setiap orang Kristiani. Relasi yang intim dengan Yesus, ketika setiap saat kita selalu memandang wajah Yesus, Yesus menyaksikan, Yesus menemani, Yesus selalu hadir di dalam setiap kondisi kehidupan kita. Itulah yang membuat kita berani, dan itulah yang juga membuat para martir tidak takut mati. Santo Paulus Miki, Santo Yohanes Goto, Santo Yakobus Kisai, dan 23 temannya yang lain menjadi martir dengan gagah berani di Jepang pada abad ke-16. Bagi Anda yang pernah membaca novel The Silent, novel yang terbit pada tahun 60-an, tetapi menjadi novel yang cukup terus terkenal dan dibuat film beberapa tahun yang lalu, mengisahkan tentang kisah kemartiran di Jepang. Novel yang ditulis oleh Susaku Endo dan menggambarkan bagaimana pergulatan iman umat di Jepang pada waktu itu. Paulus Miki pada saat disesah, disiksa, dilukai, digiring keliling kota, tetapi tetap meneguhkan iman teman-temannya,
seorang imam muda umur 33 tahun, tetapi mempunyai keperkasaan iman yang tak tertandingi, sehingga siksaan sampai disalib pun dia tetap dari atas salib meneguhkan iman dan mewartakan kasih Kristus kepada para pembencinya. Sampai akhirnya para musuh jengkel dan ditombak di lambungnya sampai mati. Saudara-saudari, semoga kita juga menjadi orang yang tidak mudah cepat mengeluh, tidak mudah takut atau ditundukkan oleh aneka gembala duniawi, dan kita selalu memandang wajah Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita seringkali masuk ke ruang hening, setiap kali kita doa, setiap kali kita berkarya, setiap kali kita bekerja, supaya kita tidak ditaklukkan oleh aneka gembala dunia ini. Tiada cinta yang lebih besar daripada cinta kasih orang yang menyerahkan nyawanya demi sahabatnya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, misteri salib dan daya sakramen yang kami terima telah Kau tunjukkan melalui diri para martir-Mu. Semoga kami dikuatkan oleh korban Ekaristi ini, sehingga berpegang teguh pada Kristus, bekerja giat di tengah umat bagi keselamatan kekal seluruh manusia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus. Amin.